Widih guys, di video ini ada oknum Habib ya, itu ngeklaim bahwasanya mereka ini bisa memberikan syafaat kepada meskipun kepada orang-orang yang hina ya, karena mereka cucu Nabi ataupun keluarga Nabi katanya. Nah, di sini gue agak bingung nih sama Habib ini ya. Dia ini ngambil dalil dari mana ya? Bahwasanya keluarga Nabi bisa memberikan syafaat. Setahu gua ya, meskipun gua ini nggak terlalu pintar banget tentang agama ya, cuman gua tahu yang bisa memberikan syafaat itu ya Nabi ya, cuma Nabi ya. Dan gua nggak pernah dengar ya ada semacam hadis yang mengatakan bahwasanya keluarga Nabi yang sekarang ini ya, ataupun keturunan Nabi yang sekarang ini disebut Habib itu bisa memberikan syafaat kepada orang-orang maupun meskipun orang itu tuh hina ya. Wow, ini sih terlalu terlalu overclaim. Oke, mungkin gue langsung kasih lihat kepada lu semua videonya ya. Gue nggak tahu nama Habibnya. Yang gue akan tunjukin ini adalah kata-katanya ya. Oke, gaskan. Kamu ini katanya keluarganya Nabi. Yang cinta kamu masuk surga. Lalu bagaimana yang cinta kalian itu orang nakal-nakal? Dijawab oleh Imam Ja'far Shadiq. Ketahuilah. Namun bagaimana kalau yang cinta kamu itu yang orang-orang nakal? Wow. Nah, di sini nih yang menurut gua terlalu overclaim ya. Jika ada orang zalim, dia aman dari semuanya, ketahuilah mereka masuk surga karena syafaat kami keluarga. Karena syafaat kami keluarga Nabi. Anjir. Wow. Dia aman dari semuanya, ketahuilah mereka masuk surga karena syafaat kami keluarga Nabi. Mereka apa ngeklaim bahwa syafaat masuk surga, guys. Wow, berani banget ngeklaim seperti ini. Mereka ini bisa memberikan syafaat ya meskipun orang itu hina. Anjir. Wow. Bahaya banget nih. SAW, walaupun kamu merasa hina, kamu merasa gak ridho, kamu gak rela, itulah kami keluarga Nabi SAW bisa memberikan syafaat karena kami adalah keluarga Rasulullah SAW. Wow, kalau gini kan ini ya apa? Gimana kita bisa percaya ya? Ya, mungkin kalau orang yang tidak pernah belajar tentang agama ataupun orang yang tidak yang buta tentang ilmu-ilmu di dalam agama, di dalam cerita-cerita, di dalam kisah-kisah ya, gue yakin sangat mudah mereka ini untuk ya bermain kata-kata, bermain hadis untuk kepentingan pribadi mungkin bisa ya. Cuman ya kalau untuk orang-orang seperti kita ya yang sedikit mengetahui tentang agama ya, yang sedikit mengetahui, ini jelas bahwasanya terlalu overclaim nih Habib ya. Dan yang bisa memberikan syafaat itu ya cuma Nabi ya. Cucunya nggak bisa, meskipun lu itu gua nggak tahu lu itu cucu Nabi beneran atau enggak ya, atau hanya sekedar ngeklaim sendiri aja, gua nggak tahu juga. Tapi nggak ada dalil yang mengatakan bahwasanya cucu Nabi yang sekarang itu bisa memberikan syafaat, bisa masuk surga. Wow. By the way, gue pertegas dulu bahwasanya gue ini bukan dari golongan ini, golongan itu, golongan sini, sono ya. Gue nggak mewakili golongan-golongan yang ada di Indonesia maupun yang ada, pokoknya gue nggak mewakili ya. Gue hanya orang biasa yang kebetulan suka ngonten ya. Dan pendapat di video ini adalah murni dari pendapat pribadi gue ya. Bukan karena diminta atau semacamnya, tapi karena ya pendapat pribadi gue, pandangan gue ya. Jadi kalau misalnya lu nggak setuju dan nggak suka ya nggak masalah. Dan gue selama membuat video ini juga itu jarang banget ngeluarin kata-kata yang kotor, kata-kata yang kasar ya. Meskipun sebenarnya perilaku dari video-video yang gue react itu terlalu terlalu melenceng ya, tapi gue masih bisa
menjaga kata-kata gue ya. Dan ya yang gue kritik ya perilakunya dan kata-katanya aja ya guys. Gue bukan merasa paling benar, tapi ini menurut pandangan gue secara pribadi ya kita kan boleh ya berpandangan tentang hal ataupun tentang perkataan-perkataan orang. Dan menurut gue si Habib ini, oknum Habib ini itu salah banget, salah besar. Dan dampak dari perkataannya ini itu adalah ya yang pastinya itu sangat merugikan Nabi Muhammad, karena nama beliau dipakai untuk mungkin ada unsur-unsur cuan ya, gue nggak tahu, mungkin ada unsur-unsur biar mereka ini bisa didewakan, bisa disucikan, bisa dihormati selalu. Malu sama Nabi ya, lu itu bawa-bawa nama Nabi dengan untuk kepentingan lu sendiri. Dan wow, berat pak ya, berat lu bawa-bawa nama Nabi dan ngeklaim bahwasanya keluarga lu itu ya, keluarga apa ya, golongan lu itu bisa memberikan syafaat kepada, meskipun orang itu hina ya, bisa memberikan syafaat. Ini kan wow, overklaimnya terlalu kelewatan. Ya mungkin alasan gue juga bikin video seperti ini juga adalah gue sadar ya bahwasanya kebanyakan orang-orang di Indonesia ini itu yang khususnya di menengah bawah ya, menengah ke bawah, termasuk gue kan menengah ke bawah juga, itu banyak yang gue lihat ya memang nggak terlalu peduli sama ilmu-ilmu tentang agama ya, knowledge tentang agama ya, banyak banget yang nggak peduli. Dan karena mungkin mereka juga fokus kepada ya ekonominya ya, jadi nggak punya waktu untuk mempertajam akal pikiran ya. Dan makanya banyak juga yang tertipu ya dengan mereka ya, dengan orang-orang seperti ini ya. Karena orang-orang kan kalangan bawah itu dia tidak melihat, kebanyakan ya, gua nggak bilang semuanya, tapi kebanyakan ya, orang-orang di kalangan bawah itu melihat itu dari covernya seperti orang suci ya, pakai jubah, pakai ini. Nah, dan mereka nggak melihat ataupun nggak terlalu peduli dengan apa yang dikatakannya, dengan doktrin yang dikeluarkannya tuh mereka tuh kebanyakan nggak ngerti ya, dan mereka hanya nurut aja, ikut aja, karena mindset awal yang sudah tertanam itu adalah karena melihat tampilannya seperti orang suci ya, mereka percaya aja ya, apa yang dikatakannya ya mereka yakini, karena ya seperti itulah ya orang kalangan bawah ya. Apalagi mereka ini kan mengaku cucu Nabi, syafaat. By the way, yang hanya bisa memberikan syafaat tuh Nabi aja ya, keluarganya nggak bisa ya. Apalagi yang mengaku-ngaku sebagai keluarganya, cucunya, itu nggak ada tuh dalilnya. Jadi buat teman-teman mungkin ya yang belum tahu, mungkin ya dipikirkan bahwasanya dari perkataan yang seperti ini aja itu sudah overclaim, dan ada niat tersembunyi ataupun ada tujuan tersembunyi dari doktrin yang mereka keluarkan ini ya. Dan balik lagi ya, kemungkinan ada tujuan bisnis ya, ada tujuan cuannya. Semakin banyak yang pro, semakin banyak orang-orang yang mengikuti mereka, semakin banyak cuannya. Kan bisnis makam palsu kan lagi rame kemarin ya. Nah, kalau orang-orang seperti mereka ini mengatakan tentang makam itu keramat ya, makam itu mirip punya Habib ini, Habib itu tuh bisa terbang, bisa ini. Nah, dari perkataan-perkataan seperti ini dari seorang yang mereka anggap suci, itu sangat pasti bakal banyak yang mendatangi kuburan tersebut ya, untuk meminta berkah. Dan di setiap makam-makam keramat itu pasti ada kencrengannya ya, ping ping ping. Oke, itu menurut gue ya. Jadi gue bikin video ini cuman mau kasih tahu bahwasanya apa yang dikatakan sama Habib ini itu nggak benar ya. Bukan, gue nggak tahu tapi memang nggak benar, nggak ada ya. Gue meyakini akan hal itu ya. Keluarga Nabi, apalagi cucu Nabi yang sekarang, itu tidak bisa memberikan syafaat. Hanya Nabi saja yang bisa memberikan syafaat.
Setahu gue seperti itu. Selama gue belajar ya, dari gue belajar agama, dari gue ngaji waktu kecil dulu, gue nggak pernah mendengar guru-guru ngaji gue ngomong kalau misalnya cucu Nabi yang sekarang itu bisa memberikan syafaat, itu nggak ada ya. Di buku-buku juga gue nggak pernah nemuin. Oke, mungkin untuk oknum Habib ini ya cobalah renungin, malu ya sama Nabi. Oke, itu aja sih. Oke, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.